Hai. Hola sobat semua, sehat kan? Sudah makan? Seperti biasa Okebis Oke Abis akan menemani hari kalian agar lebih sempurna. Hari ini Okebis akan melanjutkan cerita dari novel Menantu yang Diremehkan. Eits, sebelum masuk ke ceritanya, pastikan kalian sudah like dan subscribe ya. Yuk langsung saja ke ceritanya. Cekidot. Tidak mungkin, Reiki tidak bisa menyembunyikan amarahnya. Gadis ini jelas berhubungan dengan pria itu. Selama dia dengan jujur memberitahuku informasi pria itu, aku tentu tidak akan mempermalukannya. Ayu memelototinya dan berkata dengan marah, gadis ini sudah cukup bicara. Jika dia tidak mengenal pria itu, apakah kamu tidak mengerti? Reiki berkata dengan marah, siapa yang tahu jika dia berbohong? Ayu berkata dengan dingin, apakah dia berbohong atau tidak ada hubungannya denganmu. Jika Anda ingin menanyakan lebih banyak detail, Anda dapat meminta nasihat dari orang lain. Jika orang lain memberitahu Anda, itu tugas Anda. Jangan mengancam keamanan pribadi orang lain di setiap kesempatan. Apakah kamu tidak ingat apa yang baru saja terjadi? Ekspresi Reiki Takahashi tiba-tiba sulit dilihat. Dia tahu bahwa Ayu sedang mengingatkannya untuk tidak terlalu sombong. Alasan mengapa dia menyinggung pria itu sekarang sepenuhnya karena dia terlalu sombong. Tidak hanya dia mengutuk, dia juga meminta pengawalnya untuk menghadapinya dan berakhir seperti ini. Kata-kata Ayu membuatnya merasa sangat tidak tahu malu di wajahnya. Namun di satu sisi, karena keluarga Sucipto di belakang Ayu jauh lebih kuat daripada keluarga Takahashi, di sisi lain, karena ia memiliki kesan yang baik terhadap Ayu, ia hanya bisa menekan amarah di hatinya saat ini. Ayu bertanya pada gadis penyanyi itu, gadis, kamu baru saja mengatakan kamu tidak tahu pria itu, lalu mengapa dia membantumu? Aku pikir dia mengambil sejumlah uang dari orang yang baru saja ditabrak mobil. Tentang kamu, gadis itu berkata dengan serius, aku bisa memberitahumu dengan jelas, pria itu adalah orang yang baik. Aku sedang bermain gitar dan bernyanyi di pinggir jalan, dan tidak ada yang peduli. Pria itu memberi saya 100.000 yen, dan kemudian preman mengelilingiku dengan beberapa kekerasan, mengambil uang dan gitarku, dan meminta aku untuk menemani mereka. Mereka ingin mengajak saya minum, pria itu menyelamatkan saya. Ayu mengerutkan kening, apakah pria yang ditabrak mobil tadi sedang melarikan diri? Iya. Gadis itu mengangguk dan melanjutkan, mereka semua adalah anggota kelompok yang melarikan diri. Pria itu melihat jalan yang tidak rata dan melukai beberapa bagian kekerasan lainnya. Kemudian gangster melarikan diri yang tertabrak mobil membawa pisau ke leherku. Karena saya, pria itu menjatuhkan pisaunya dan saya terhindar. Kemudian pria yang penuh kekerasan itu melarikan diri, dan pria itu mengejarnya, menyebabkan dia tertabrak mobil. Dan Anda tahu kejadian selanjutnya. Setelah mendengar ini, Ayu tercengang. Dia tidak menyangka bahwa plotnya akan berubah begitu cepat. Pemuda pemberontak dan Abneral barusan sebenarnya mencoba menyelamatkan seorang gadis tak berdosa dari tangan para anggota kelompok yang kabur itu. Apalagi gadis kecil itu adalah seorang rekan senegaranya Indonesia. Dia bahkan bisa membayangkan bahwa jika bukan karena pria itu yang menyelamatkannya hari ini, gadis Indonesia di negara asing ini pasti akan disakiti oleh para mafia, dan bahkan mungkin akan disiksa oleh mereka. Pantas saja, pria itu membalas begitu keras. Jika itu dirinya sendiri, dia ingin menghapus orang-orang ini. Reiki masih meneriaki pihak lain dengan marah, dan bahkan membiarkan belasan pengawal naik dan mengepung pihak lain. Dari sudut pandang ini, tidak terlalu berlebihan jika kedua lengannya diangkat. Saat ini, kemarahan Ayu pada Tama langsung menghilang. Jadi, dia melihat gadis itu dan bertanya, apakah kamu tahu dari mana pihak lain itu berasal? Dari kelompok gangster mana? Gadis itu buru-buru menjawab, itu Bunkyo Group, kelompok kekerasan terbesar di distrik Bunkyo. Bunkyo Runaway Group. Ayu melihat ke arah Reiki, dan bertanya dengan dingin, Bunkyo Runaway Group seharusnya menjadi kekuatan eksternal dari keluarga Takahashi kan? Mereka mengambil uang dari seorang gadis kecil di jalan dan memaksanya untuk menemani mereka. Ini terlalu berlebihan, bukan? Ekspresi Reiki terkejut.
dan kemudian dia tidak bisa menyembunyikan rasa malunya dan berkata, "Nona Sucipto, dari mana kamu mendengar rumor itu?" "Keluarga Takahashi kami tidak ada hubungannya dengan kelompok gangster itu." Ai mendengus dan berkata, "Tuan Takahashi, saya telah menyelidikinya dengan jelas sebelum saya datang ke sini. Keluarga Takahashi Anda mulai dari dunia abu-abu di tahun-tahun awal, tetapi kemudian Anda tidak pergi ke kegelapan, dan kemudian membersihkannya pada waktunya. Transformasinya sangat sukses." Setelah itu, Ayu berkata lagi, "Saya tahu bahwa lebih dari separuh kelompok gangster di Tokyo dan sekitarnya berada di bawah kendali keluarga Anda, tetapi Anda sangat pintar dan tidak membiarkan keluarga Takahashi secara langsung mengendalikan pelarian ini. Resimen, daripada menggunakan beberapa kerabat jauh dengan nama keluarga asing, kan?" Reiki berkata dengan malu-malu, "Itu, Nona, kelompok gangster ini memang dikelola oleh kerabat asing kita, tapi keluarga Takahashi kita sudah lama mengabaikan bisnis ini." Ayu mendengus dingin, "Tuan Takahashi, semua orang sudah dewasa. Jangan anggap aku bodoh. Alasan mengapa ini terjadi hari ini dan alasan lengan Anda dicabut sepenuhnya karena keluarga Anda. Tolerasikan nasib yang disebabkan oleh omong kosong kelompok yang merajalela." Reiki Takahashi tidak bisa berkata-kata dan ingin membantah, tetapi dia tidak dapat menemukan alasannya. Ayu menunjuk gadis itu dan berkata kepada Reiki, "Tuan Takahashi, wanita ini tidak ada hubungannya dengan masalah ini. Saya harap Anda tidak akan mengganggunya di masa depan. Bisakah Anda memastikannya?" Reiki Takahashi tahu bahwa dia salah, dan tidak berani menyinggung perasaan Ayu, jadi dia mengangguk dengan sedih, "Nona Ayu, yakinlah, aku tidak akan pernah mempermalukannya di masa depan." Saat ini, Reiki sudah marah di dalam. Dia ingin menemukan petunjuk tentang pria dari gadis ini, tetapi dia tidak menyangka bahwa gadis itu bahkan tidak mengenalnya. Reiki tahu di dalam hatinya bahwa apa yang dikatakan gadis itu pasti bukan kebohongan, jadi dia takut tidak akan mudah menemukan pria itu untuk menyelesaikan akun. Namun, yang lebih penting sekarang adalah mengirim seseorang dari keluarga ke hotel dan ke rumah sakit bersama Ayu dan Jevi. Ayu mengabaikan Reiki yang telah meninggalkan lengannya. Sebaliknya, dia membantu gadis Indonesia itu menyimpan gitarnya, lalu memberikan kartu nama kepada pihak lain, dan berkata dengan serius, "Cantik, mulai sekarang jika ada yang berani melakukan sesuatu seperti yang terjadi hari ini atau jika kamu dalam masalah, segera hubungi saya. Selain itu, berikan nomor telepon saya kepada orang yang paling Anda percayai. Jika Anda dalam masalah dan tidak dapat menelepon saya tepat waktu, biarkan orang yang paling Anda percayai menelepon saya." Kata-kata Ayu lebih ditujukan untuk Reiki. Terima kasih ya sobat semua. Jangan lupa untuk like, komen, share dan subscribe ya, agar kami lebih semangat untuk memberikan hiburan yang menarik lainnya. See you next video sobat.